Bapak Ibu nanti sudah bisa memprediksi tidak melebihi dari 32 kg, dan barang tentengan kita pun juga jangan kiri kanan semuanya dibawa, nanti dipaksa disuruh buang. Ya, itu beberapa hari ini di media, terutama berita tentang haji, banyak sekali barang-barang bawaan jamaah haji itu yang berakhir di tempat sampah karena harus dibuang. Mereka harus memilih mana yang harus dibawa, ya, nggak boleh karena melebihi kapasitas. Sehingga yang sudah awalnya susah payah dibeli di sini, tetapi kemudian karena tidak memperhatikan ketentuan barang bawaan, mereka kemudian membuangnya di tempat sampah. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Sehingga nanti tolong kalau Bapak Ibu packing itu diperhatikan betul barang-barang bawaannya, selain nanti ketentuan-ketentuan yang lain tentang aturan tidak boleh dibawa dalam penerbangan, ya. Seperti kemarin ketika Bapak Ibu berangkat, jadi misalnya tidak boleh membawa barang tajam, gunting, silet dan lain-lain, itu tidak boleh dibawa di kabin, ya, yang koper kecil. Kemudian tadi cairan juga tidak boleh lebih dari 100 mili. Itu tolong betul-betul diperhatikan supaya nanti hal-hal yang sudah terjadi itu tidak terulang kembali karena kesalahan dari kita sendiri, ya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi saya sampaikan semuanya adalah karena peraturan penerbangan internasional yang tujuannya itu untuk keselamatan seluruh penumpang pesawat, ya. Jadi bukan untuk apa-apa, untuk keselamatan seluruh penumpang pesawat, maka tidak boleh membawa power bank yang kapasitasnya melebihi dari 20.000. Kenapa? Nanti khawatir akan meledak, dan itu sudah beberapa kasus terjadi, ya. Nanti yang akan bahaya juga penumpang itu sendiri, ya. Barang-barang yang gas itu juga tidak diperbolehkan, khawatir nanti mudah terbakar dan lain-lain, ya. Bapak Ibu sekalian, mohon nanti ketentuan-ketentuan itu kita taati bersama supaya nanti perjalanan kita pulang itu berjalan lancar, selamat sampai tujuan dan tidak ada hambatan apapun. Kemudian yang berikutnya, ketika nanti kita akan pulang, Bapak Ibu sekalian, apa yang masih harus dilakukan, Bapak Ibu? Tawaf wada, ya. Jadi sebelum nanti balik ke Balikpapan tanggal 11 atau yang tanggal yang lain untuk kloter yang lain, maka nanti yang harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji adalah melakukan tawaf wada. Jadi tawaf wada itu merupakan salah satu wajib haji yang dia menutup seluruh rangkaian peribadatan dari haji itu sendiri, ya. Karena dia merupakan salah satu wajib haji, maka seluruh jamaah haji wajib melakukan tawaf wada. Kalau tidak dilakukan, artinya dia akan membayar dam. Namun demikian, ada beberapa pengecualian, ya, untuk boleh tidak melakukan tawaf wada. Siapa yang boleh tidak melakukan tawaf wada? Yang pertama tentu saja ibu-ibu yang sedang haid, ya. Jadi kalau misalnya nanti pas sudah mau pulang, sudah waktunya tawaf wada, kemudian haid, maka ibu-ibu yang sedang haid boleh untuk tidak melakukan tawaf wada, ya. Jadi tawaf wada untuk kepulangan itu ketentuannya nanti dilakukan maksimal 12 jam sebelum keberangkatan. Kalau misalnya nanti pulangnya hari Senin itu misalnya pagi jam 8, berarti maksimal di malam hari semuanya sudah harus selesai tawaf wada, ya. Kenapa? Khawatir nanti jangan sampai ada jamaah yang tertinggal. Kemungkinan kita di haram itu kan macam-macam, ya Bu, ada yang macet lah, ada yang kesasar lah, dan ini dan itu, sehingga khawatirnya nanti kalau sampai sebelum 12 jam keberangkatan masih ada yang belum selesai tawaf wada, itu nanti akan mengganggu proses pemulangan. Jadi secara maksimal tawaf wada itu nanti dilakukan sebelum 12 jam keberangkatan, ya.
Bagi orang yang sedang haid, tadi saya sampaikan, boleh untuk tidak melakukan tawaf wada dan tidak membayar dam. Kemudian pengecualian lagi juga boleh ditinggalkan tawaf wada ini meskipun wajib bagi mereka yang sedang sakit, ya. Tapi kalau sakitnya mungkin hanya batuk-batuk, maksud saya bukan hanya si batuk-batuk juga sakit, tetapi maksudnya masih kuat untuk tawaf wada, ya, maka itu tetap harus melakukan tawaf wada, ya, kecuali kalau sakitnya sudah memang nggak sanggup lagi untuk, artinya kalau kita akan melakukan tawaf wada akan semakin membahayakan, itu boleh untuk meninggalkan tawaf wada dan tidak membayar dam. Atau mereka yang uzur lansia, nggak sakit tetapi nggak kuat, ya, kan ada yang seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia, sudah uzur, sehat tetapi tidak kuat fisiknya untuk melakukan tawaf wada. Maka yang seperti ini itu boleh tidak melaksanakan tawaf wada meskipun itu merupakan wajib dari haji dan tidak kena dam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tolong nanti diperhatikan bersama-sama, tawaf wada semuanya bisa wajib melakukan, kecuali ya kewajiban itu gugur boleh untuk 3 itu tadi, untuk 3 kelompok, ya, perempuan yang sedang haid. Ini berdasarkan pada hadis, ya, riwayat dari Siti Aisyah yang waktu itu menjelaskan ketika sedang haji kemudian akan kembali ke Madinah, salah seorang sahabat Sofiyah, ya, yang bernama Sofiyah itu sedang haid. Kemudian oleh Nabi ditanyakan apakah dia sudah tawaf ifadah? Sudah, ya, sudah tawaf ifadah. Maka kemudian kata Nabi, ya udah, kalau seperti itu berarti dia tidak menghalangi kita untuk kembali, ya, karena dia boleh untuk tidak melaksanakan tawaf wada, ya. Kemudian tawaf wada itu apakah boleh dilakukan misalnya sekarang, nanti malam, ya? Nanti malam, misalnya, waduh, saya khawatir nanti kalau saya tawaf wadanya itu di hari Minggu besok, jangan-jangan saya sudah haid, ya, maka saya ingin tawaf wadanya nanti malam. Boleh nggak? Boleh, ya. Jadi kita boleh melakukan tawaf wada lebih awal, baik alasan tertentu maupun yang tidak ada alasan apapun boleh. Misalnya Bapak Ibu supaya lebih tenang mau melaksanakan tawaf wadanya nanti malam, meskipun nanti pulangnya masih hari Senin atau Selasa depan, boleh, ya. Cuman ketika nanti sudah melakukan tawaf wada, misalkan nanti malam sudah tawaf wada, maka Bapak Ibu nanti sudah tidak boleh lagi kembali ke Masjidil Haram. Semalam ada yang seperti itu, dari jamaah nanya ke saya, bimbangnya, Bu, ini kemarin tuh ada tadi malam, jadi tawaf wadanya itu tadi malam. Kemudian karena ada salah seorang jamaah yang sebetulnya dia sudah tawaf wada tapi ingin ikut kembali lagi melaksanakan tawaf wada. Ya, saya sampaikan kalau sudah tawaf wada berarti sudah tidak lagi kembali ke Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya lebih awal melakukan tawaf wada boleh, tetapi nanti tidak boleh kembali lagi ke masjid. Jadi Bapak Ibu cukup istirahat di hotel sampai menunggu keberangkatan ke Jeddah, ya. Tawaf wada ini tentu saja, ya, tadi sudah saya sampaikan, bagi yang punya tadi itu alasan-alasan yang mudorotnya itu ada, maka boleh untuk ditinggalkan dan sekali lagi tidak membayar dam, karena ini juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nanti ada yang bertanya, Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang pelaksanaan dari tawaf wada. Kemudian untuk jamaah haji yang wafat, ya, untuk jamaah haji yang wafat sebelum wukuf atau meninggalnya itu mulai dari tempat embarkasi pemberangkatan sampai sebelum wukuf, itu insya Allah nanti akan diberikan sertifikat haji badal, ya. Ini nanti akan diserahkan ke masing-masing kloter embarkasi
Kalau misalnya nanti belum selesai sertifikat badalnya itu, maka nanti akan dititipkan atau boleh langsung diambil ke Dakar. Ya, tadi dari BPN. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di areal SAI, tepatnya di lantai 3. Karena kebetulan tadi lantai satunya tutup, jadi kita menuju ke lantai 3 untuk melakukan SAI. Nah, ini teman-teman semua nih. Hoi, itu Jokonya. Oke, begini nih kondisinya SAI pada saat selesai haji kemarin. Jadi di mana-mana pada penuh semua nih. Jadi lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 juga penuh nih. Nah, ini untuk melakukan prosesi SAI untuk rukun hajinya setelah melakukan tawaf ibadah tadi. Ini teman-teman lagi menunggu sebentar untuk menunggu arahan lebih lanjut, karena kebetulan ada salah satu jemaah kita yang harus kita dorong menggunakan kursi roda, karena kebetulan tadi mengalami kelelahan, sehingga paling tidak untuk memudahkan dan mencegah yang lebih fatal, jadi kita siapkan kursi roda nanti untuk melakukan SAI-nya. Oke, mungkin itu saja informasi. Semoga kita semua bisa berkunjung kembali ke sini sama-sama melakukan ibadah umroh dan haji. Para TKI. Pak, kenapa Pak? Oke kan Pak Ustaz? Oke. Mana Pak Ilham mana? Pak Ilham, biar dulu istirahat ke siang. Sama Pak Bur. Nih sama Maci. Para TKI. Tunggu paspor. Ini TKI kita 1 orang ya. Nanti, lihat kabar nanti, kabar. Kabar. Masya Allah, setelah pelaksanaan ibadah umroh yang ketiga bersama jemaah haji dari Nunukan. Nah, ini menjadi dokumen kenang-kenangan setelah SAI yang sedang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah selesai. Sudah selesai lagi.